sahabat GDC, salam bahagia hari ini. Kali ini nih, saya Coach Akbar beserta dengan Coach Bude. Kebetulan ada Coach Bude. Perasaan gue nggak enak nih ngomong kebetulan. Beberapa hari yang lalu, Coach Bude ini menjadi salah satu pelakon, bukan pelakor ya, pelakon dalam sebuah pagelaran Hanoman Mencari Cinta. Dan hebatnya pagelaran ini ada 60 tokoh inspiratif main di teater tersebut. Coach, cerita dong gimana pengalamannya dan apa sih isi yang bisa diambil dari pagelaran itu. Ini kita cerita sama teman-teman GDC yang mungkin nggak sempat untuk hadir gitu kan. Sebabnya udah sold out, sebulan sebelumnya udah sold out, Oktober udah sold out. Udah, ya gitu. Halo Sobat GDC, bisa aja nih Coach Akbar. Tapi emang benar, kemarin saya ikut pagelaran Hanoman Mencari Cinta yang diselenggarakan oleh komunitas provokasi. Dan memang benar ada 60 trainer, coach, motivator di Indonesia, nasional maupun lokalan gitu, yang berperan di situ ya. Jadi lumayan rame gitu ya, lumayan rame. Ya kita semacam reuni para inilah ya, para trainer-trainer dan profesional pengembangan SDM di Indonesia. Isinya tentang itu Hanoman Mencari Cinta. Sebenarnya yang dicari. Adaptasi dari kisah Ramayana, Pesakbar, Rama dan Sinta ya, mungkin pernah dengar itu epic dari itu kan India yang diadaptasikan di Indonesia. Nah, itu kita adaptasikan lagi dan interpretasikan lagi dalam sebuah pagelaran yang isinya tentang apa itu cinta. Wah, menarik ini. Makna cinta dari berbagai perspektif dan berbagai sudut pandang. Ya. Nah, itu yang bikin seru. Itu ada 60. Ya. Gimana caranya tuh ngumpulin orang 60? Nah, itulah hebatnya komunitas itu ya. Memang kalau ngumpulin orang, ini komunitas nggak dibayar loh Coach. Jadi ini pementasan kita tidak dibayar, semuanya nggak ada yang dibayar. Termasuk di situ kan ada nama-nama besar ya kayak Mary Riana, ada James Kui, ada Indrawan Nugroho, ada Dr. Andriani, ada Iwel Sastra. Mereka nggak ada yang dibayar, kita juga nggak dibayar. Dan memang penjualan tiketnya itu 100% untuk didonasikan melalui dompet duafa. Oh gitu. Iya. Jadi 100%. Jadi penyelenggaraannya pun bukan dari tiket. Jadi dari sponsor, dari donatur, dari sponsor. Jadi tiketnya itu yang orang-orang beli tiket untuk nonton itu 100% didonasikan. Ini luar biasa. Wah, hebat Om Prasnya bisa. Iya, bisa aja gitu ya. Gitu ya. Padahal Coach Bude kalau dibayar mahal. Kalau buat coaching sama training, nggak tahu. Kalau ini kan kita amatiran semua. Tapi Coach Bude jadi apa itu? Saya jadi, ini menariknya. Jadi ketika Pak Pras itu, Om Pras itu menyebutkan akan ada pagelaran lagi. Ini kan pagelaran yang kedua dari komunitas provokasi. Saya yang pertama nggak ikut. Yang ini begitu Om Pras bilang ada pagelaran lagi, judulnya Hanoman Mencari Cinta. Itu dia ngomong tahun 2018 atau 2019. Udah lama ya? Udah lama, 2018 kalau salah. Rencananya di 2020. Iya, tapi pandemi. Ya, cuman waktu itu saya udah ngomong sama Om Pras. Om, saya ikut. Jadi apa? Jadi Kumbokarno. Kenapa jadi Kumbokarno? Ya kan Kumbokarno badannya gede, saya kan lumayan lah. Jadi kalau dari sisi ukuran itu masih perawakan itu masih pantas lah. Terus yang kedua, Kumbokarno itu dalam kisah Ramayana ini ya, dia tuh raksasa yang kerjaannya makan sama tidur doang. Jadi waktu itu saya mikirnya, saya ikut teater pementasan bersama 60 orang trainer, motivator, inspirator Indonesia, tapi saya adegannya dikit, dialognya dikit, nggak banyak ngomong, cuma tidur doang, tidur ikut perang terus mati kan, cepet banget gitu.
Iya udah, oke. Udah di set sudah pemain-pemainnya saya ke Bung Karno. Kemudian pandemi datang mundur yang tadinya 2020 mundur sampai waktu yang tidak ditentukan pada waktu itu kan kita nggak tahu waktu itu berapa. Kemudian set ulang, oke 2022 kemarin di set ulang. Siapa masih mau ikut gitu ya? Oh saya lagi, Om saya ikut. Jadi apa? Tetap jadi Bung Karno. Saya kira mau jadi Anoman. Enggak, saya tetap jadi Bung Karno aja. Iya, iya. Udah tetap jadi Bung Karno. Dan memang di situ ada 10 scene ya, ya 10 scene, 10 adegan. 10 adegan. Saya cuma kebagian 2 scene, 3 scene. Scene yang ketiga adegan perang rame-rame, jadi nggak terlalu ini. Cuma 2 scene yang ada dialognya dan saya tampil cukup signifikan. Jadi makanya bener kan milih jadi Bung Karno. Enggak ada. Adegan tidur ada. Saya kira 2 scene adegan makan. Masalahnya adegan makannya nggak ada sama sekali di situ. Adegan tidurnya aja. Oh iya. Nah, itu kan Coach Bude nih jadi Bung Karno. Sebetulnya nih sekarang secara keseluruhan apa sih yang mau disampaikan dari pagelaran ini? Oh, namanya kan udah jelas, Hanoman mencari cinta. Nah kan kalau cerita Hanoman mencari cinta kita udah tahu semua. Nggak ada. Di Ramayana nggak ada cerita Hanoman mencari cinta. Iya, istilahnya mencari cinta yang mencari cinta apa ya? Iya, Hanoman itu di cerita aslinya adalah petugas, utusannya Rama. Iya, penghubung untuk menemukan di mana negara Alengka berada, tempat Dewi Sinta diculik oleh Rawana dan akhirnya sampai ke sana dan bersama-sama dengan pasukan keranya bersama Rama menyerbu Alengka. Tapi di sini sebenarnya pagelaran ini sebenarnya bicara tentang cinta. Love. L-O-V-E, love. Gitulah. Cinta gitu kan. Kalau kata Jingga, cinta kan banyak sekali orang bicara tentang cinta ya. Nah di situ bicara tentang apa sih cinta sebenarnya, makna bukan sebenarnya, makna cinta itu apa? Dari berbagai sudut pandang, dari berbagai pengertian, dari berbagai perspektif. Hanoman mencari cinta, kenapa di cerita kemarin dia belum punya pacar, belum punya pasangan, galau gitu ya, galau dia pengen punya. Di cerita aslinya emang dia nggak punya pasangan, tapi dia cuek aja, bukan itu soalnya. Nggak ada galaunya. Hanoman tidak bicara tentang cinta di cerita aslinya. Ya, tapi di situ dia sempat galau, dinasihatin oleh Dewi Anjani ibunya, dewa setengah kera juga gitu ya. Hanoman itu sepertiga kera kan, apa seperempat saya lupa gitu ya, warnanya putih gitu kan. Albino. Bukan albino, putih aja gitu ya, kayak macan putih gitu ya, tapi nggak albino. Nah ya. Kemudian bersama dengan kerajaan kera yang dipimpin oleh Raja Sugriwa, dia membantu Rama. Rama mencari cintanya yang hilang diculik oleh Rawana. Jadi Sinta itu istrinya Rama yang diculik oleh Rawana. Nah, makna cinta bagi Rama itu seperti apa? Kemudian makna cinta bagi Sinta yang sudah 14 tahun diculik di Alengka, tapi diperlakukan bak permaisuri oleh Rawana, diperlakukan bak putri permaisuri dengan sangat hormat, disediakan segala macam gitu. Apa maknanya? Si Rahwana sendiri apa makna cinta? Kenapa dia sampai menculik Dewi Sinta? Dan kenapa ya sebagai seorang raja yang angkara murka digambarkan di situ, selama 14 tahun dia bahkan tidak menyentuh Dewi Sinta, padahal dia kan seorang raja yang angkara murka, sakti mandraguna ya, bukan cuma mandra aja yang berguna, tapi Rahwana sakti mandraguna gitu kan. Gitu kan. Itu, tapi dia nggak sentuh nih. Jadi apa makna cinta dari situ? Apa penyebabnya? Kenapa Sinta hampir luluh, tapi tidak. Bahkan ketika mati, Rawana tetap mengagungkan cintanya yang mungkin kalau orang-orang bilang sangat tulus kepada Dewi Sinta. Enggak tulus. Karena ketika
ketika di akhir cerita Rawana mati ya, karena di cerita asli juga mati, penontonnya sedih. Jadi kan luar biasa nih. Jadi penjahat nih, tokoh jahat dapat simpati dari seluruh penonton, kan luar biasa. Jadi kalau mau penasaran, sebentar lagi akan tayang di YouTube ya, silakan aja ditonton. Ada di YouTube Ada ya. YouTube. Ya. Sementara kalau cinta yang lain seperti cintanya Wibisana, adiknya Kumbakarna. Jadi Rawana ini, si Raja Alengka ini, musuhnya Rama, punya 3 adik. Satu adik pertama Kumbakarna, raksasa yang gede banget. Gitu. Kemudian yang kedua Sarpaneka, raksasa perempuan. Dia sangat menghamburkan nafsu birahinya. Siapa yang jadi lupa nih Mas ini. Iya. Kemudian yang terakhir adiknya Wibisana. Wibisana ini adalah raksasa ya, klannya raksasa, cuma bentuknya udah manusia, berbentuk manusia. Dan dia adalah paling bijaksana di antara seluruh raksasa di Alengka. Sebentar. Berarti Coach Bude kemarin jadi raksasa? Oh iya. Jalan-jalan gitu enggak? Nggak perlu kan, saya udah berewokan. Iya. Yang lainnya gini saya nggak usah, saya udah berewokan gitu. Cuma di make-upin dikit gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman, kita harus takut sama raksasa. Giant. Ini raksasa baik hati, jangan khawatir. Tukang tidur sama tukang makan. Nah, gitu aja. Cukup bawa sajian aman lah. Itu, Kak. Si Kumbakarna ini cintanya adalah pada negaranya, pada rakyatnya, pada bangsanya. Jadi biarpun dia tidak setuju sama perilakunya Rahwana, tapi ketika negaranya diserang, ya dia bela. Dia bersedia berperang dan bersedia mati untuk membela negaranya. Itu bentuk cinta terhadap tanah air, terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap rakyatnya. Dan dia bersedia berkorban untuk itu. Itu bentuk cinta yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda kan. Kalau ada orang bilang, wah, nah si Wibisana di cerita itu dia membelot nih malah ke pihak Rama. Dari sudut pandang, oh dia tidak cinta negaranya, dia membelot. Tapi sudut pandang Wibisana adalah Rahwana melakukan tindakan kejahatan, angkara murka. Dia mendorong kebenaran, ya, berpendapat bahwa kebenaran itu harus didahulukan, melebihi batas-batas negara. Oleh angkara murka harus dimusnahkan, makanya dia pindah haluan ke pihak Rama, pindah dia. Nah, pada saat itu pertemuan cinta antara kakak si Kumbakarna dengan adiknya si Wibisana tuh ada suatu adegan dialog yang menurut saya cukup dalam di situ, yang menggambarkan bagaimana cinta itu bisa menjadi berbeda pengejawantahannya untuk satu kata dengan makna cinta. Jadi kalau Coach Akbar sekarang sedang ingin mencari seorang yang untuk dicintai, ya kira-kira seperti apa cinta yang akan Coach Akbar berikan? Tergantung perspektif. Gitu. Raksasa pun punya cinta ya. Cinta itu bukan cuma di manusia, raksasa juga punya cinta. Jadi kan kalau di cerita itu kan raksasa itu kejahatan sebetulnya kan, dalam tanda kutip. Lebih ini ya, lebih di kita perspektif kita ini jahat. Ya. Jahat, ya kan? Suatu spesies ya, bukan spesies ya. Kaum yang mengedepankan nafsunya, angkaranya. Sedangkan memang Rama di pihak yang istilahnya kasarnya baik lah gitu ya. Ternyata di dalam keangkara murkaan ini juga tetap ada cinta ya. Ya. Jadi nilai-nilai kebaikan bagi ini tetap ada. Ya, walaupun mungkin perwujudan atau perwujudannya berbeda gitu kan. Ya. Biarpun dia raksasa apa yang digambarkan jahat, cuma tetap ada nilai. Mungkin makna cinta bagi raksasa dengan bagi manusia berbeda. Jadi kalau kita ngomong soal cinta nih antara orang Indonesia, orang Barat, orang timur yang lain gitu, Afrika,
rasanya mungkin kalau dirasakan sama, tapi perwujudannya, pengejawantahannya dalam perilaku akan berbeda. Nah, kalau ada orang yang kawin antara dua budaya cinta ini, berarti masing-masing sudah menyadari bahwa perwujudan cinta itu berbeda, sehingga mereka bisa menyatukannya dalam sebuah adaptasi perilaku. Nah, gitu. Gimana? Panjang banget omongan gua. Mantep banget. Capek Coach, gua ya. ngomong. Ya, jadi mantep coach ya. Ya mudah-mudahan nanti YouTube-nya segera keluar. Jadi kita penasarannya bisa terhapus Oh, lah. iya. Karena kemarin saya juga nggak bisa nonton coach, selain satu ada kegiatan ke mana ke Solo saya juga saya minta tolong teman saya juga bilang udah sold out. Wah, mantap bener, sold outnya cepat katanya. Nah, Oke. itu baru ngomong soal materi tentang intinya. Penyelenggaranya sendiri akan sangat luar biasa untuk kita bicarakan. Mungkin Wah, setelah boleh gimana itu? mungkin setelah ini ya, Oh, apa di episode selanjutnya? episode berikutnya. Oke, biar sahabat-sahabat Iya. GDC juga nunggu-nunggu episode kita Iya ya. dong. Ntar kalau ini kelamaan, panjangan Iya, mereka iya. ya. Sabar ya. Habis Oke. ini ya kita Oke. bahas. Oke, sip. Sahabat GDC, kita nantikan lagi lanjutan tentang penyelenggaraannya ya. Sampai di sini dulu. Salam GDC. Salam GDC.